Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, bertemu lagi dengan saya, yaitu Bu Yunita. Saya akan menerangkan mengenai materi limit fungsi trigonometri yang pertama. Oke, limit fungsi trigonometri yang pertama. Nah, yang pertama adalah kalian juga sudah belajar tentang limit, kalian juga sudah belajar mengenai fungsi trigonometri, seperti itu ya. Nah, limit ini kalian harus tahu bahwasanya si limit ini bagaimana sih cara menyelesaikan si limit ya waktu kalian di kelas 10 ya atau di kelas di kelas 11, sorry, di kelas 11 kalian sudah tahu bagaimana cara memecahkan limit aljabar, yaitu dengan cara substitusi langsung pertama, kemudian yang kedua adalah pemfaktoran, yang ketiga adalah merasionalkan. Itulah 3 cara untuk memecahkan limit dari aljabar. Nah, di sini sekarang ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, berarti ada dong yang namanya trigonometri. Berarti kalian harus perdalam lagi, harus ingat-ingat lagi materi mengenai trigonometri. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan, dan sifat-sifat trigonometri. Oke, dalam limit fungsi trigonometri itu ada 4 cara. Yang pertama adalah metode substitusi langsung, kemudian menggunakan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri, ya. Kemudian menggunakan metode pemfaktoran, kemudian dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Oke, ada 4 cara. Nah, langsung saja kita menuju cara pertama untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ya, di sini ada cara yang pertama itu menggunakan metode. Saya lihat dulu. Oke. Nah, di sini ada menggunakan metode substitusi langsung. Nah, menggunakan metode substitusi langsung, itu tinggal kalian substitusikan aja. Ya, kalian tinggal substitusikan saja, tetapi untuk mensubstitusikan langsungnya itu bila mana kalian menemukan model limit fungsi trigonometrinya seperti ini. Nah, jika X mendekati A, Fx, maka hasilnya adalah Fa. Ya, ingat, kalau misalnya X-nya adalah A itu semacam kayak angka. Bisa angka negatif, bisa angka positif. Oke, kalau seperti ini, kalian tinggal substitusikan saja. Ingat, limit itu harus menghindari 0 per 0. Itu nggak boleh ya. Kita harus menghindari hasil 0 per 0. Nggak boleh. Oke, kita harus menghindari 0 per 0. Oke, kita harus menghindari 0 per 0. Kalau misalnya metode substitusi langsung hasilnya 0 per 0, berarti langsung pindah ke metode berikutnya. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu mengenai metode substitusi langsung. Ya, substitusi langsung. Di sini ada sebuah contoh, di mana contohnya adalah jika X mendekati Pi per 4, yang nomor 1 ya, Pi per 4, maka sin 2X hasilnya adalah, substitusikan saja. Ketika kalian mensubstitusikan, maka limnya hilang. Ini kan nggak ada tulisan lim kan? Di sini kan nggak ada tulisan lim nih. Di sini nggak ada tulisan lim. Itu hilang. Ketika kalian substitusikan, maka limnya akan hilang. Sin 2 buka kurung pi per 4 sama dengan sin 2 pi per 4. Sehingga hasilnya adalah sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1.
Ya, gampang ya. Jadi tinggal kalian substitusi aja, substitusi. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Jika X mendekati 0, maka sin X per sin X plus cos X hasilnya adalah, substitusikan, sin 0 per sin 0 plus cos 0. Sin 0 adalah 0, sin 0 adalah 0, dan cos 0 adalah 1. Jadinya 0 per 0 plus 1. 0 per 1 itu hasilnya adalah 0. Oke, gampang ya untuk metode substitusi langsung. Nah, next kita ke metode berikutnya. Metode berikutnya adalah metode menggunakan rumus. Kita scroll ya. Menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus-rumus ini harus kalian hafal juga nih. Nomor 1 sampai nomor 8. Di mana nomor 1 itu kalau bentuknya, ingat ya, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu X-nya itu mendekati 0 semua. Ya. Nggak boleh mendekati 1, nggak boleh mendekati 2, nggak boleh mendekati min 2, nggak boleh mendekati min 3, itu nggak boleh. Jadi rumus dasar limit fungsi trigonometri khusus untuk yang X mendekati 0. Ya. Nah, terus kemudian bentuk bentuk rumus fungsi trigonometrinya seperti ini. Contoh nomor 1. Jika X mendekati 0, maka sin AX per BX sama dengan A per B. Hasilnya ya A per B ini, A ini sama B ini. Ya. Nomor 1, saya ulangi nomor 1. Jika X mendekati 0, maka sin AX per BX adalah, tinggal kalian lihat aja ininya aja, A sama B. Udah deh, hasilnya adalah A per B. Kemudian untuk sifat yang kedua, itu kalau misalnya bentuknya AX per sin BX. Ya, hasilnya adalah A per B juga. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya bentuknya tan AX per BX, itu hasilnya A per B. Kemudian kalau misalnya dia sifatnya adalah AX per tan BX, itu adalah A per B. Selanjutnya kalau yang nomor 5, tan AX per tan BX hasilnya A per B. Nomor 6, sin AX per BX itu hasilnya adalah A per B. Kemudian yang ketujuh adalah tan AX per sin BX sama dengan A per B juga. Nomor 8 yang terakhir, sin AX per tan BX adalah A per B. Nomor 7, nomor 8 itu trigonometrinya tinggal dibalik aja. Ya. Ingat-ingat, ini sifat-sifat ini sangat digunakan untuk melakukan otak-atik dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Contoh, ini mah gampang ya kalau misalnya menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, cuman yang lebih ditekankan adalah bentuknya, bentuk di soalnya, bentuk soal apakah sesuai dengan rumus yang ada di limit fungsi trigonometri atau tidak. Apakah masuk ke dalam rumus dasar limit fungsi trigonometri atau tidak. Jadi harus disesuaikan, jangan asal ini ketemu ini kalau misalnya lim X mendekati 1, terus kemudian sin AX per BX, ini A ya. Ini bentuknya udah kayak, kalau misalnya lihat yang ini ya, yang saya tulis, ini bentuknya udah kayak rumus dasar fungsi trigonometri, berarti pakai langsung aja jawabannya A per B. Itu salah. Salah. Kenapa salah? Karena X-nya mendekati 1. Ya. Di dalam rumus ini, di dalam rumus dasar limit fungsi trigonometri, X-nya mendekati 0 semua. Oke. Jadi harus hati-hati. Hati-hati sekali.
Selanjutnya untuk contohnya gampang banget, ini nomor 1 sampai nomor 2 semuanya sesuai dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri ya, x mendekati 0 semua. Kemudian sin 2x per 3x itu hasilnya 2/3. 2x per sin 3x hasilnya 2/3. Gampang ya? Gampang untuk yang menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Harus tahu rumusnya, rumus apa aja, dan juga si ininya, ini yang x mendekatinya itu harus 0. Jadi harus sesuai dengan yang ada di aturan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke. Selanjutnya adalah ada nah, ini contoh soal nomor nih, yang lebih kompleks lagi ya. Yang lebih kompleks lagi nomor 6 kita lihat. Jika x mendekati 0. Jika x mendekati 0, maka tan 5x min tan 3x per 3x hasilnya berapa? Nah, kita lakukan penyederhanaan seperti ini. Jika x mendekati 0, tan 5x per 3x min ya. Min jika x mendekati 0, tan 3x per 3x itu sama dengan, jadi kita pecah yang nomor 6 ini, soal nomor 6 ini kita pecah. Kita pecah sedemikian rupa sehingga menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Seperti itu. Nah, ini kan kita pecah ya. Jadinya kan ini kan 5/3. Terus kemudian yang ini jadinya 3/3. Sehingga 5/3 dikurangi 3/3. Hasilnya adalah 2/3. Jadi, selain kita menghafal rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita juga harus tahu otak-atiknya supaya menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Seperti itu. Selanjutnya adalah soal berikutnya yang di bawahnya. Coba ini ya. Oke. Nah, ini dia. Kita coba lihat lah. Kita coba lihat yang ini, contoh soal yang ini. Ini juga harus bisa otak-atik supaya menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jika x mendekati 0, maka x sin 5x per 3x tan 2x. Ini karena x mendekati 0 berarti kita menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi kita menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri karena x-nya mendekati 0. Kita harus otak-atik. Jika x mendekati 0, maka x per 3x kita tulis kayak gini ya. Selanjutnya dikali. Jika x mendekati 0, maka sin 5x per tan 2x adalah. Nah, kalau yang ini kan kan hasilnya kan x per 3x. X per 3x. X per 3x itu kan kita bisa melakukan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri karena ini tidak ada trigonometrinya ya. Berarti langsung ke sini. Hasilnya adalah 1/3. 1/3. Kemudian ini sin sama tan itu juga sama 5/2. Seperti itu. Jadi harus menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri.
Atau bisa juga teman-teman untuk menuju ke sini. Bentar. Atau yang soal ini kita bisa lakukan seperti ini. Yang ini ya, kita bisa mengerjakannya seperti ini. Lim X mendekati 0. Nggak bisa nulis ini. X sin 5X per 3X tan 2X. Oke. Hasilnya adalah kita bisa melakukan menuju untuk ke rumus dasar lim fungsi trigonometri dengan cara gini. Lim X mendekati 0 X per tan 2X dikali lim X mendekati 0 kemudian sin 5X per 3X. Nah, ini kan yang ini itu kan sama kayak ini kan? Sama kayak ini. Nih, sama kayak ini. Yang ini. Sama kan? Terus kemudian yang satu lagi. Itu kan sama kayak ini. Nah, gitu kan? Setuju ya? Oke. Oke. Berarti hasilnya adalah kalau ini. Berapa hasilnya teman-teman? 1/2 dikali 5/3. Setuju? Nyambung? Oke. Sehingga hasilnya adalah 5/6. Sama ya? Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian harus bisa menyederhanakan atau mengotak-atik bentuknya supaya menuju ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Oke. Untuk yang limit fungsi trigonometri pertama dicukupkan terlebih dahulu. Nanti untuk limit fungsi trigonometri yang kedua akan ada di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.